Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Kiki Vijay, mahasiswa filsafat di mana Ki? Di UIN Bandung. UN Bandung, Sunan Gunung Jati ya? Yoi. Iya. Kenapa sih filsafat Ki? Karena aku sebelumnya hidup di dunia yang kan saya dari kota yang padat ya, bosan dengan kehidupan mekanis. Serius sih dik lagi. Bosan jadi bosan aja gitu, jadi butuh wawasan baru. Terus kan hidup tuh seolah-olah hanya bangun tidur kerja cuman itu doang. Nah di filsafat saya tuh pengen cari perspektif baru tentang kehidupan lah. Ternyata saya dapat itu filsafat. Awalnya mau baca-baca dikit dari zaman dulu kita SMA. Cuman ada dendam-dendam yang tidak terlampiaskan lah ya. Jadi kayaknya masuk filsafat kayaknya seru sih gitu. Itu aja sih ya. Yeah. Atau kalau itu udah beres kalau gitu. Nah, cuma kan apa yang ditemukan gitu. Nah itu Akhirnya kan- selanjutnya akhirnya setelah apakah sesuai dengan ekspektasi gitu. Apa kan ya kan awalnya kan gitu, pengen apakah kehidupan itu cuman itu saja. Ternyata pas baca filsafat ternyata emang begitu. Ya live aja. Hirup mah gitu ya ternyata. Akhirnya mah cuman interpretasinya kan beda-beda. Gitu. Ada orang yang hidup itu yang pikirannya tuh kayak ya dualisme lah, kita kehidupan tuh bukan di dunia saja, tapi ada kehidupan yang lain di akhirat atau setelah kematian. Ada juga banyak ada yang memikirkan ya udah hidup itu ya sekarang gitu, nggak ada kehidupan setelah, bukan nggak ada ya, kita bukan bagian kita memikirkan kehidupan setelah kematian. Jadi ya gimana kita bergulat di kehidupan yang hari ini aja gitu. Jadi seolah-olah kebahagiaan tuh kalau orang yang dualisme atau yang percaya terhadap kehidupan setelah kematian tuh ya sekarang kita sengsara, pasti nanti ada kehidupan yang membahagiakan lah gitu. Nah buat orang-orang filsafat, khususnya filsafat yang nggak memikirkan dualisme itu, gimana dia struggle sama kebahagiaan di kehidupan yang kita mengandaikan bahwa ini satu-satunya kehidupan gitu. Nah itu tuh gimana caranya. Jadi ya banyak sih sebenarnya, cuman itu hal-hal yang menarik. Tapi kan selain itu pasti waktu kalau kita kecil pernah kepikiran kayak saya itu sebenarnya siapa gitu. Iya gitu. Pas kecil deh pasti pernah mikirin kayak gitu. Dulu waktu nonton Kerasakti itu, gara-gara Kerasakti, ternyata Tuhan itu Dewi Kuan Yin kan. Gara-gara tontonan. Tapi kan itu jatuh cintanya ke dunia filsafat. Tapi kan jatuh cinta nggak akan kerasa nikmatnya kalau ada kekecewaan juga gitu. Oh ya. Nah, pernah nggak ngerasa kecewa gitu setelah mempelajari atau menemukan tentang hal-hal yang bersifat filsafat ini gitu? Oh tentu ada kecewaannya ya, ketika kayak orang tuh kalau baru pertama kali nemu sesuatu tuh pasti kayak kaget gitu. Nah pas kita kaget itu seolah kayak kita suka pertama kali makan mie ayam, kayaknya setiap hari tuh kayaknya enak makan mie ayam. Pas di warung Padang kita nemu menu baru, misalnya wah ada cincang nih enak nih di sini, pasti besok nih kita beli di warung Padang itu lagi, beli cincang lagi gitu. Nah, karena pengulangan itu akhirnya kita memasukkan segala sesuatu tuh di segala aspek. Kayak orang yang baru suka Manchester United dijuluki dihina Manchester United itu pasti nyari hati kan dia. Apalagi fans terbesar kan. Tapi kalau makin lama makin matang orangnya, padahal teuing lah gitu kan. Dia bisa memisahkan antara kefanatikan dia ketika nonton bola sama kehidupan sehari-hari. Walau mungkin kan dia kerja sama orang yang suka Chelsea gitu kan, lambung mana mah Chelsea kan, atau jualan siapa Chelsea Mau beli kadinya kan mal gitu. Tapi kalau awal-awal mungkin ada ke situ.
Nah, filsafat juga kecewaan bukan di filsafat aja, semua orang lah mungkin. Ketika dia jatuh cinta sama sesuatu, dia memasukkan semua aspeknya gitu. Nah, kesalahan saya itu dimasukkan dalam relasi saya dengan orang lain, misalnya dengan perempuan gitu. Coba-coba sama yang Karena perempuan gimana nih? Kayak saya dulu suka banget sama Sartre ya. Pertemuan saya sama filsafat yang agak serius itu ketika masuk ke eksistensialis. Nah, Sartre itu dia tuh bilang pokoknya dia kehidupan pribadi. Nah, karena aku suka pemikiran Sartre, akhirnya aku tuh ngulik juga kehidupan pribadinya. Nah, kehidupan pribadinya itu ternyata dia punya pacar namanya Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir itu filsuf juga, perempuan. Tapi dia sistemnya tuh gitu, nggak pacaran, nggak ada komitmen, tapi ya udah berdua aja, gitu. Dan dia saling membebaskan. Nah, FWB bukan itu. Ya something like that, tapi nggak cuma nyewe doang, nggak. Nggak boleh ya. Kan kalau nyewe cuma begituan doang. Kalau itu mah nggak, emang ya hidup bareng aja gitu. Maksudnya ya kita bersama, cuma nggak ada sesuatu harus kita tuh jadian lo apa sesuatu lah. Jadi memang tidak ada pertanyaan gitu dalam hubungan itu juga gitu. Jadi predikat atas sesuatu tuh malah mereduksi si manusia itu sendiri. Gitu. Kayak Aji dikenal sebagai penulis Promedia, berarti kan Aji nggak bakal lebih gede dari Promedia misalnya. Jadi ya udah jadi ya karena penulisannya aja gitu. Nah, itu tuh mengurangi hal-hal itu, mengurangi saya maka kamu itu seorang pacar, berarti mengurangi hal-hal transaksional. Jadi ya saya sama kamu karena pure saya sama kamunya aja, bukan karena saya sebagai pacar atau sebagai apa. Nah, saya itu salah di situ. Kan setiap orang tidak boleh menyamakan ya, nggak boleh generalisir. Dan Kiki menerapkannya di situ. Iya, ya akhirnya dia pergi sih. Karena ya udahlah. Sosokan lah itu namanya. Benar. Cuman ya menarik sih karena kesalahan itu. Jadi nggak bisa dimasukin ke segala aspek. Walaupun bisa jadi opsional lah kayak gitu, yang hal-hal seperti itu. Kayak apa ya? Ya di filsafat juga kan banyak aliran-aliran gitu ya. Nah, itu betul. Nah, di aliran-aliran juga kadang kalau kita suka sama satu aliran tuh, saking fanatiknya tuh melihat orang tuh dari sudut pandang dia aja. Kayak orang suka Marxis itu ciri khasnya pakai ekopol ya, ekonomi politik dalam sudut pandangnya. Ketika dia melihat sesuatu kayak Ramadan nih, Marxis itu nggak mulai dari teks dari kutip balik ke museum dulu, tidak. Tapi bagaimana si Ramadan ini berjalan ekonominya gitu. Makanya berarti ada orang-orang yang memanfaatkan Ramadan untuk memutarkan roda ekonomi misalnya. Ada eksploitasi di situ misalnya kayak gitu. Nah, orang-orang yang biasa tuh kayak begitu. Contoh ya, teman kita mungkin yang masuk ke salah satu bisa disebut kumpulan kayak IPJ gitulah ya. Kita nggak usah sebut EG-nya lah ya. Di situ dia cuma belajar satu namanya worldview Islam yang alatas itu. Makanya segala sesuatu tuh dia atas pakai kacamata alatas. Ya itu kan salah satu filsafat lah ya. Walaupun dia mengharamkan filsafat ya, tapi dia pakai filsafat. Tapi ya jadi blunder ketika filsafat itu buat jadi pilihan hidup. Awalnya kan filsafat itu kayak kacamata lah. Ketika kita ngelihat jalanan pakai kacamata hitam jadi nggak silau kan. Atau kita mau ngelihat pakai kacamata yang lain jadi warna merah atau segala macam. Nah, sayangnya kalau kita punya satu kacamata, kita tuh jadinya kayak pakai kacamata kuda. Gak mau ngelihat lagi yang lain ya, ke pinggir, ke kiri, ke kanan. Lurus aja gitu. Lurus. Jadi ya udah Jadi filsafat mau kayak orang beragama yang fanatik aja samanya akhirnya. Kalau nggak ada, makanya balik lagi ke filsafat itu sebenarnya apa sih? Dari katanya aja kan mencintai kebijaksanaan. Nah, makanya bukan sekedar keilmuannya aja, tapi harus ada kebijaksanaannya kayak begitu. Cukup lumayan ya. Tapi ya begitu. Tapi ya gitu aja. Walaupun kebijaksanaan tuh nggak harus
sebenarnya filsafat juga bukan sesuatu yang entitas yang satu gitu, jadi nggak bisa kita pisahin antara ini tuh agama, ini tuh filsafat, ini tuh budaya. Nggak ada, Ternyata memang saling berkaitan gitu. saling berkaitan kan, kita nggak bisa lepas dari itu juga, nggak bisa lepas dari filsafat. Gimana orang keluar dari filsafat itu susah. Bahkan orang yang mengharamkan filsafat juga pakai filsafat, karena usul fikih itu kan produknya filsafat, Aristotelian. Jadi ada logika di situ, ada silogisme. Jadi jika A itu merah, terus B itu apel itu gini, kayak silogisme itu kayak apel, gula itu manis, Ya. terus donat itu mengandung gula, maka donat itu manis, kayak begitu kan. Di usul fikih juga begitu. Misalnya apa, dalil akan sesuatu itu mestinya yang haram itu kayak begini, terus haram itu yang dilarang, terus ini tuh dilarang sama agama, maka ini dilarang. Itu kan kayak gitu, itu kan dipakai. Iya. Kita nggak bisa anti logika, makanya ya kita nggak bisa lepas dari filsafat menurut aku. Menurut yang lain juga gitu. Berarti kalau dikatakan seseorang nih dalam kehidupan sehari-hari dia sudah berfilsafat itu ketika seperti apa gitu sikapnya dari bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu, dikategorikan oh dia sudah berfilsafat ini gitu. Oh iya, kalau berfilsafat menurut aku kan filsafat mah sebuah kegiatan pikiran lah ya, seperti ikhlas gitu, perbuatan hati gitu. Nah, filsafat mah kegiatan pikiran. Orang sudah mempertimbangkan akan sesuatu. Bahkan kita bangun tidur ngelihat jam yang jarumnya satu ke atas, satu lagi jarumnya ke bawah gini. Kita oh ini tuh jam 7. Itu tuh sebuah kegiatan berfilsafat sebenarnya, mengartikan. Jadi kita mengartikan akan sesuatu itu Sudah berfilsafat sudah sebenarnya. berfilsafat sebenarnya. Jadi dari bangun tidur sampai ke tidur tuh udah berfilsafat. Makanya kalau berfilsafat semua orang berfilsafat. Cuman kalau buat mempelajari ilmu filsafat kan nggak semua orang. Jadi ya kita berfilsafat kayak sama ilmu, kayak orang belajar matematika sama orang ngitung. Semua orang biasanya ngitung gitu. Mau walaupun dia nggak harus pakai perhitungan angka, kayak saya kalau jalan ke situ bakal jatuh nggak, itu kan sudah menghitung dia. Tapi nggak semua orang itu belajar matematika kayak begitu. Oh, betul. Jadi ya berfilsafat itu kegiatan berpikir akan sesuatu aja sih. Sebenarnya walaupun dia itu tidak tahu ini apa, tapi kalau dia sudah berpikir tentang sesuatu hal, Iya, itu sebenarnya dia sudah berfilsafat gitu. makanya ya gitu sih. Jadi ya apalagi anak kecil gitu ya. Anak kecil kan pikirannya suka aneh-aneh. Nah, itu imajinasinya kan. Nah, makanya filsafat itu ya kita meneruskan pemikiran-pikiran anak kecilan kita. Karena anak kecil itu jujur biasanya. Dia udah ngomong ya seadanya aja gitu. Makanya mempertanyakan juga mempertanyakan yang seadanya aja. Gitu secara umum kayak gitu sih. Cuman ya begitulah. Kalau pengenalan aku akan filsafat ya tentang itu. Nah, gimana dengan orang-orang yang kan tidak ya walaupun menggunakan penalaran ya. Penalaran dengan filsafat itu sama atau memang bagaimana gitu? Ya, nalar itu kan instrumen ini ya. Instrumen buat berpikir gitu, nalar itu. Jadi ya kita bernalar itu ya memakai nalar. Nalar itu natik lah masih. Akal lah semacam. Ya, Kak. Jadi apakah itu sebuah proses gitu bernalar, berpikir terus berfilsafat atau bagaimana? Kalau itu apa ya? Banyak orang yang apalagi khususnya filsafat Islam gitu ya. Dia tuh memisahkan kayak aku lupa ya, soalnya ada akal itu kalau buat di filsafat Islam itu berlapis-lapis akal-akal itu. Yang dan lapis yang tertinggi itu Tuhan akhirnya. Nah terus itu tuh nalar-nalar tuh kita tuh bisa berpikir karena itu pancaran dari ketuhanan itu sendiri gitu. Makanya menurut aku itu nggak praktis menurut aku. Kayak yang kayak begitu tuh. Cuman ya kita intinya ya kita dikasih potensi dari Tuhan berbentuk nalar atau berbentuk
pikiran gitu. Ya kita memanfaatkan itu, walaupun nanti bisa direcah lagi, nalar itu ada nalar 1, nalar 2, nalar 3. Oh, ada ya Ayo tahap. gitu. Oh. Tapi kita sebab di aliran sebenarnya di Yunani juga ada kayak gitu, cuman di lengkap di aku lebih ngarinya di filsafat Islamnya ada kayak gitu. Cuman yang teman itu asup kurang. Soalnya aing tak apalagi itu bisa hirup. Tadi mau bertanya itu kan bagaimana dengan wanita ya? Karena yang sudah apa ya, umum gitu, yang umum. Walaupun nanti mungkin menurut Kiki bagaimana. Yang sudah umum kan wanita itu menggunakan perasaan ya di setiap apakah maksudnya kaitan dengan seorang wanita yang berfilsuf. Nah gitu, seperti tadi kan yang ceritakan Kiki itu bukan pacar ya, berhubungan tanpa status mungkin ya, Ya, dari siapa, Sartre. Nah itu, nah ini pernah nggak dibahas tentang keterlibatan perempuan dengan perasaannya yang banyak gitu, namun ternyata dia berkegiatan berfilsafat gitu di kesehariannya gitu. banyak tuh. Misalnya kita biasa tuh nganggap, bahkan manusia pada umumnya ya menganggap perempuan itu bukan manusia seutuhnya. Karena dia tuh nggak punya akal biasanya di tradisional gitu ya. Ya. Bahkan ya dulu aja ada namanya Hipatia ya di masa Helenistik. Jadi Helenistik tuh masa setelah Romawi lah, atau ya peralihan antara Yunani dan Romawi. Ada namanya Hipatia. Dia pinter banget gitu segala macam, salah satunya di filsafat, sampai dibunuh karena ketakutan orang-orang laki-laki itu bahwa ada perempuan yang pintar gitu. Oh. Bahkan di Amerika juga diakui perempuan itu sebagai manusia yang berpolitik itu baru tahun 60-an, duluan kita. Kalau kita kan dari awal juga ada pemilu tuh, ada dari perempuan juga bisa. Iya. Jadi ya maksudnya namanya manusia di zaman Adam mah karena laki awal mah begitu kan, laki-laki yang punya penis, perempuan yang punya vagina kayak begitu. Cuman ketika manusia memahami bahwa gara-gara punya vagina dan nggak punya titik gitu ya, dia bukan manusia yang seutuhnya, nggak punya perasaan, padahal dasarnya naon gitu. Bahkan di penelitian berikutnya ada Karasain nama. Maksudnya penelitian berikutnya juga bahwa nggak ada sebenarnya yang perempuan itu lebih ke perasaan dan laki-laki itu ke rasional. Enggak juga sih kata aku. Dan Emang nggak kayak gitu kan ya. betul. Apa Jadi bedanya? memang diciptakan akalnya ada, perasaannya juga ada gitu. Ada sih. Makanya supaya bisa melegitimate di situ, menurut aku ya secara filosofisnya harus dipuguhkan dulu gitu. Kalau kita mau status hukum juga kan, hukum itu kan punya landasan filosofis. Jadi hukum itu ada di formilnya sama di ada konten sama formil lah. Nah di kontennya itu dia harus punya landasan filosofis. Nah landasan filosofis itu ya itu celah filsafat buat menguatkan posisi perempuan itu dalam, apalagi kita ngomonginnya perempuan sebagai salah satu manusia di lingkup sosial ya, kayak misalnya di negara atau di RT, di keluarga gitu kan nggak semua perempuan tuh sama lah kayak kawan kita lah contohnya ya, ada perempuan yang jadi kepala keluarga kan, itu nggak ada masalah sebenarnya. Betul. Jadi tulang punggung gitu nggak ada masalah sebenarnya. Dan itu banyak mungkinnya sekarang. Iya, ibu saya kuliah juga kan karena ibu saya bekerja gitu. Iya, betul. Bapak saya nggak bekerja karena sudah meninggal. Tapi nggak dikerjain sama bapak kan? Enggak. Alhamdulillah. Jadi ya akhirnya mah sama aja sih. Makanya hal-hal yang kayak begitu mesti dulu juga ada ya di modern itu. Leibniz kalau nggak salah, dia membagi kualitas itu atas kualitas primer sama kualitas sekunder. Nah kualitas primer itu sesuatu yang bisa diukur, kayak ini meter, ini tuh berapa senti rokok itu. Nah itu tuh bisa diukur, semua orang pasti sama.
kayak perempuan juga laki-laki itu sama, bisa diukur gitu. Oh, laki-laki itu harus ada ukuran realnya. Nah, ada juga namanya kualitas sekunder. Kualitas sekunder itu sesuatu yang cuma bisa dirasakan atau diasumsikan. Kayak rokok ini rasanya menurut saya pelem gitu, atau lembut atau gimana. Terus Aji ngerokok ini kayaknya kok beda kok gitu. Terus kayak gula itu manis. Apakah manis yang saya rasakan itu sama kayak manisnya Aji Raga? Kan belum tentu. Nah kualitas di kehidupan juga laki-laki dan perempuan harus dipisahkan juga atas kualitas primer sama sekunder. Biasanya orang memisahkan laki-laki sama perempuan tuh kalau pakai kualitas sekunder, dia mah lemah gitu. Dia mah ngomong apa gak enakeun apa segala macam. Makanya kita harus punya ukuran-ukuran yang pasti kayak gimana kinerjanya. Makanya perlunya namanya KPI segala macam tuh. Jadi laki-laki dan perempuan tuh bisa diukur atas dasarnya apa nih, kinerjanya kah atau apanya. Nah itu menurut saya lebih fair gitu, bukan sekedar asumsi yang gender. Jadi menjadi adil ya nilainya nanti ke sana. Adil gitu. Ya walaupun potensinya mungkin beda-beda ya. Misalnya lebih kuat di fisik laki-laki atau perempuan lebih apa gitu kan. Enggak. Tapi ya harus ada. Tapi banyak laki-laki apa perempuan yang lebih kuat fisik daripada kita misalnya. Betul. Apalagi karakter yang suka bawa galon, yang gitu kan bawa gas. Dia the best. Pasti itu salah satu karakter yang diidamkan untuk laki-laki sekarang yang hanya bisa tidur rebahan. Banyak lah kayak gitu. Maksudnya perempuan juga yang jauh lebih hebat dari laki-laki apalagi dari kita gitu kan, banyak banget gitu. Makanya nggak bisa dipukul. Harus kita curigai juga kenapa kayak budaya patriarki ya, kayak budaya itu betul. Yang laki-laki itu sebagai patron gitu ya, sebagai pusat dunianya, merendahkan perempuan tuh kenapa bisa ada gitu? Karena yang ada kecurigaan karena ya laki-lakinya punya keinsecurean akan sesuatu gitu. Dia takut gitu. Makanya dulu tuh waktu zaman berburu meramu, jadi manusia itu waktu masih pindah-pindah kan laki-laki berburu nyangan makanan. Si perempuan tuh yang masak. Nah awalnya kan begitu. Kenapa si laki-laki berburu? Karena kekuatan fisiknya lebih kuat. Terus dia nggak punya kebutuhan dasar seperti haid, hamil, melahirkan gitu. Makanya dia berburu tuh bisa lebih lama gitu. Dan kemungkinan kematiannya itu lebih kecil. Nah itu kan laki-laki berburu, kemudian si perempuan tuh ngolah sesuatu. Akhirnya ada binatang yang bisa dia pelihara. Akhirnya dia pelihara, terus dia bercocok tanam akhirnya. Nah ketika masa bercocok tanam, nah yang jadi awalnya berburu meramu, terus beralih ke manusia menemukan sistem bercocok tanam tuh perempuan tuh awal yang lebih superior, karena yang punya kemampuan akan bercocok tanam segala macam itu si perempuan. Tapi karena laki-laki itu mulai keinsecurean, akhirnya kepemilikan atas tanah itu bercocok tanam tuh diambil alih oleh laki-laki akhirnya. Makanya banyak tuan tanah segala macam. Balam kan teboganya gitu, tanah usaha nggak ada kayak gitu. Kayak orang-orang yang di suku Peda yang nggak kayak kita lah ya, dia pindah-pindah kan ya tanah mah tanah alam gitu. Karena gara-gara nggak ada yang miliki kan. Terus gara-gara ada bercocok tanam, dia mulai mempagari tanahnya bahwa itu tanah saya. Awalnya itu perempuan sebenarnya yang bercocok tanam, tapi diambil alih oleh laki-laki. Makanya terus laki-laki gitu lah perjalanan gitu, perjalanan sejarah manusia. Tuh. Gitu. Ini Kiki udah punya pasangan, Bro? Ada. Alhamdulillah. Nah, gimana tanggapan pasangan Kiki bahwa Kiki itu seorang yang mencintai filsafat? Apakah memang selalu ada diskusi gitu dengan pasangan Kiki? Oh iya dong, alhamdulillah ya, karena ada pikiran saya suka liar gitu kan ya. Jadi sesuatu bukan jorok ya, liar. Beda soalnya. Mau jorok juga kita harus rasional.
Gak bisa. Cuma dia gitu. Tapi itu nggak bantu sih. Dan sebenarnya nggak harus belajar filsafat buat itu. Orang tua Betul, betul. kita juga kan begitu kan. Kayak ngobrol kan, ya macam-macam lah kayak gitu tuh kan. Banyak sih kalau Latar belakangnya filsafat juga nggak? Bukan. bukan. Oh, Aku ngerti banget. ngerti banget. Alhamdulillah pagi aku jadi soleh juga. Jadi memang saling melengkapi mungkin ya. Aduh. Alhamdulillah jadi ya. Kawan saya punya kawan ya. Punya kawan. Dia tuh emang ya gitu, dia membalut dengan agama begitu. Perbuatan kolot online-nya gitu. Oh gitu. Makanya saya daripada agama kan udah saya kenal habak-habak kok. Sepertinya saya tahu itu orang gitu. Orang jauh itu. Mungkin bukan dia ya yang dimaksud ya. Yang di atas. Oke, betul. Intinya atas. Gitu sih, menarik sih, cuman luas lah gitu. Betul. Untuk konsumsi secara harian sendiri, Kiki membaca buku, apakah memang sudah ada jadwalnya gitu? Satu hari harus baca buku filsafat, atau memang mungkin satu isu terus baru dipelajari filsafatnya dan sebagainya gitu? Kalau saya sih lebih ke impulsif ya, dan ya kalau lagi mood gitu atau lagi ada harus yang saya kerjakan kayak tugas itu kan saya baca gitu, atau mau ngisi diskusi. Cuman ya makin kesini waktu membaca itu sebuah keistimewaan ya. Betul. Waktu yang sangat berharga untuk membaca itu ya, mahal sekali. Karena kita harus bekerja gitu. Karena saya lebih banyak baca resi sih. Sama berantem sama JNE. Baca buku. Aku sekarang udah tahu resi gitu, jadi kayaknya ini lebih. Jadi ya, maksudnya baca buku tuh bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang sakral menurut saya. Itu kayak hiburan aja, sama kayak orang nonton drakor. Ya karena dasarnya cinta. Gitu. Jadi karena ya suka aja. Suka. Jadi bukan sesuatu yang mulia banget gitu. Toh ilmu tuh banyak gitu ya. Betul. Harus dari baca itu. Makanya ya apapun itu lah. Cuman nih kalau baca buku ya lebih hemat, lebih awet. Kamu PDF gitu kan. Hiburan gratis. Kalau untuk filsuf di Indonesia sendiri, Ki, menurut Kiki yang sejauh Kiki baca atau temukan gitu, tokoh yang Kiki suka lah, yang ini mungkin keren lah untuk Kiki sendiri. Ini kalau di Indo sih biasanya emang dia tuh nggak apa ya, mungkin saya kurang luas juga minim pembacaan saya kan skena filsafat Indonesia. Cuman ya karakteristik Indonesia itu dia kan penerjemah gitu ya. Jadi dia penerjemah akan sesuatu, akan karya-karya luar. Dan saya kebantu banget sama tulisan kayak Martin Suryajaya gitu. Walaupun dia penerjemah, dia nulis sendiri, tapi apa ya, ketat gitu pemikiran. Karena biasanya kayak filsafat tuh ngawang kan. Kita tuh kaditu kadieu si Martin itu gimana ngedudukin masalah itu plek bener gitu. Dia kayak ngebahas uang gitu dia. Dan dia punya kacamata yang konsisten gitu. Kalau kayak kita nulis kita udah tahu posisi si penulisnya di mana. Posisinya kemana, itu bakal lebih mudah ngebacanya. Nah, Martin tuh dia ngebawanya kayak begitu. Bahkan dia ngasih kacamata ke kita buat ini tuh pilihan kacamata dalam berpikir di filsafat itu bisa. Nah, itu tuh kebantu banget sama Martin Suryajaya. Bahkan apalagi sekarang dia mulai meluas ya, kayak dia kan bikin YouTube sekarang. Nah, itu betul ya, YouTube-nya lumayan ya. Gitu. Cuman ya di tulisan itu menarik banget, Martin itu bagus. Jadi ya bagus sih, apalagi di Indonesia tuh kreatif gitu. Jadi dia ada penulis orang Ciamis ya, tulisan filsafat Al-Azhar. Al-Azhar lagi jadi Fahri kalau belajar filsafat. Ayat si Fahmi Fahri tau, orang Ciamis. Si itu keren banget. Saya tuh nyampurin antara negativismenya eksistensialisnya Heidegger sama Ibnul Arabi gitu.
Heidegger kan ateistik ya, nggak ateistik, ya ateistik, cuman ada ketuhanan, tapi bukan Tuhan gitu. Aing Gimana itu? Jadi ada sesuatu, jadi ya memang dia ya gitu lah, tapi dia filsafat yang ateistik lah katakanlah bisa. Dia nyampurin ateistik sama Ibnu Arabi yang sufi banget itu tuh. Itu menarik sih, menarik banget bahkan. Jadi dia bisa nyampurin itu, merelasikan. Jadi kita nggak baca tuh nggak filsafat Islam, tapi filsafat Islam kieu hungkul, terus ini tuh begini gitu sih. Jadi menarik sih. Menarik ya. Orang-orang Indonesia tuh jarago tanah. Gimana ya gitulah. Kalau saya itu suka denger Ustadz Fakhruddin Faiz. Bagus itu kalau misalnya kita nggak bisa tidur dengerin Emang saya suka mendengarnya itu sebelum tidur itu. enak banget emang. Jadi dinina bobokan dengan filsafat lah gitu. Bagus. Itu mungkin tanggapannya bagaimana menurut Kiki? Selain bagusnya itu seperti apa maksudnya? Itu juga bagus banget bahkan, dan apalagi dia enak gitu ya, dia tuh dosen gitu, dia nggak baca buku tuh karena emang kerjaan dia baca buku dan nulis. Setiap semesternya harus buat tulisan dia, makanya dia ngebantu banget. Harusnya setiap dosen tuh kayak begitu, dia bikin diskusi di masjid, di kampus, di warung kopi segala macam. Itu tuh sebenarnya yang bagus buat ekosistem apapun keilmuannya ya, apapun keilmuannya, hukum apapun itu bagus. Buat kesatu emang buat dia referensi buat pribadinya dia, biar ekosistem keilmuannya ada gitu di kampus, mahasiswanya bisa naik ke interestnya, terus dia bisa, namanya nulis kan banyak yang stucknya kan. Nah apalagi si dosen itu stuck, kadang mau bikin jurnal apa, walaupun itu kan wajib, jadi nggak harus ngajokian ya. Bener, ngajokian sih simpelnya atur nuhun tuh kayak begitu. Proyek ke mahasiswa. Jadi daripada proyeknya cuma satu orang mendingan ya mahasiswanya yang benar gitu. Jadi sebenarnya bagus gitu, cuman kemauannya aja sih. Dan ya harus bagi-bagi waktu. Karena dosen enak nggak jadi politisi bos. Siapa nggak jadi dosen? Nya politisi, nya pembisnisnya. Bisnis aja mahasiswa. Beakeun we nya mahasiswa. Kalau nya politika, pengkaderan, aduh. Naon sih. Tapi ya harusnya kayak gitu, kayak Dr. Fakhruddin Faiz sih, soalnya bagus banget. Dia ngebantu dia, jadi dia juga nggak suntuk di filsafat. Dia kebantu, dia mau ngebahas apa, akhirnya jadi tulisan. Jadi bagus sih. Jadi dia nggak perlu akhir semester tuh dia sibuk ini itu buat kewajibannya jadi dosen buat bikin jurnal gitu. Itu bagus banget sih. Harusnya kayak gitu. Di kampus aku juga ada yang begitu dosen-dosennya tuh. Banyak ya. Makanya ada di namanya lingkar filsafat Sophia kayak gitu. Itu atas inisiasi dosen. Gitu. Dan ya aku terbantu banget di situ. Ya selain bisa diskusi sama dosen kan, kalau kita lapar bisa makan gratis, ada rokok gitu kan, ada macam-macam lah. Sangat dikejar oleh mahasiswa kalau hal ya, seperti itu ya. Tabak mengenal. Gitu ya. Lumayan sih dosen-dosen itu barager gitu sebenarnya mah. Tuh. Terakhir mungkin Ki. Ini kalau untuk orang-orang yang awam banget, seperti saya gitu ya, tentang filsafat gitu. Benar ini awam. Punya referensi nggak? Apakah buku atau podcast atau YouTube gitu yang sangat mudah gitu. Sebelum nanti mungkin pemateri-pemateri yang sangat mendalam ya gitu. Ada nggak referensi, atau mungkin sebelum ke filsafat harus baca apa dulu gitu untuk dasarnya gitu? Misalnya kalau filsafat kan luas banget nih, dan yang paling enak itu yang berkaitan sama kita gitu. Kalau teman-teman suka baca, terus yang mungkin bukunya Fakhruddin Faiz itu yang sebelum filsafat bagus gitu, atau teman-teman sukanya cerita novel segala macam, bisa Dunia Sophie misalnya, Dunia Sophie atau macam-macam lah, atau sukanya
Film kalau film ada referensinya nggak? Dunia Sophie gitu ada film. Oh, Dunia Sophie ya. Atau Matrix tuh, kalau Matrix dia Oh, Matrix itu filsafat ya. filsafat postmodern. Oh. Makanya di salah satu adegannya si Keanu Reeves tuh megang buku karya Baudrillard, aku lupa lagi judulnya apa, cuman dia itu Baudrillard itu filsafat postmodern. Oh. Banyak sih. Terus dia ada loba sih filsafatan. Atau mungkin teman-teman juga bisa ikut komunitas gitu ya. Komunitas bisa. Atau sekarang kan media sosial banyak. YouTube juga banyak sekarang. Terus apalagi yang paling enak itu ketika teman-teman ngegabungin antara keilmuan yang teman-teman geluti, misalnya teman-teman jadi lawyer misalnya di hukum. Nah, teman-teman ya belajar hukum-hukum yang misalnya anti sistematik itu, ternyata itu turunannya dari filsafat postmodern, atau hukum profetik, ternyata dia dari filsafat Islam, atau ya macam-macam lah. Atau di ilmu pendidikan misalnya ada yang kayak andragogi gitu kan, yang sistem pendidikan yang dua arah segala macam itu itu dari apa, filsafat postmodern misalnya. Atau yang kayak gimana itu tuh paling enak tuh dan lebih berguna ya menurut aku ketika menggabungkan antara keilmuan yang teman-teman sama filsafat itu sendiri. Apalagi kayak misalnya di marketing gitu ya, marketing itu kepake banget sebenarnya di filsafat tuh. Oh gitu. Asli lah. Filsafat itu kayak filsafat ya postmodern lah, atau di semiotikanya, gimana kita menerjemahkan tanda, gimana tuh biar kita tuh misalnya sepatu akang ya sepatu akang, supaya biar yang dijual tuh mau value apanya, mau materialnya kah, atau misalnya si teh awet, berarti tunjukkan sisi apanya. Ya kita nggak perlu awet-awet amat sih, cuman ya bahwa itu beneran awet gitu. Jadi tunjukin pencitraan. Betul. Nah, itu kan citra kan dari semiotika. Nah itu kayak gimana sih kita bedah. Kayak kenapa NU lambangnya dunia, terus ada bintang 9 segala macam, itu kan wah ternyata filosofi di situ. Semiotika tadi ya. Gitu. Ya gitu itu. Jadi kita tuh nggak sekedar nggak ngawang gitu. Jadi itu kepake loh gitu. Makanya didasari dari apa yang digeluti oleh teman-teman gitu, apa yang disuka gitu. Pasti udah berelasi. Atau teman-teman galau ya, saya yang bunuh diri, WK kerasan hati yang dipun, baca lah, misalnya buat cameo dan novel. Kan takut dewasa. Teman-teman takut dewasa kan? Kita dewasa, tweet gitu kan. Ya kenapa? Kan harus dipertanyakan. Betul. Jadi ya minimal apa ya, lebih bijak buat diri sendiri, lebih tenang lah sih. Oke, siap. Nah, lengkapi Ki ini kalimat terakhir ya. Briefing. Tidak perlu ada briefing. Jikalau tidak ada filsafat di dunia ini, maka nggak ada dunia. Sip. Terima kasih teman-teman, bersama Kiki Vijay.